warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami. Kelompok kami pada pagi hari ini dengan saya sendiri dan Mbak Eki akan mempresentasikan topik uji analisis statistik kami yang berjudul analisis regresi linear berganda 3 prediktor. Kalau minggu lalu Mas Wahyu sudah menjelaskan tentang yang sederhana. Untuk itu kelompok ini membahas melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Mas Wahyu dan Pak Restu, yaitu 3 prediktor atau prediktor. Nah, yang pertama, mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar judul tugas akhir mahasiswa yang membahas tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari itu dapat diukur menggunakan uji analisis regresi berganda atau sederhana. Nah, adapun kali ini kita membahas tentang yang 3 faktorial. Apa itu? Yang pertama, regresi linear berganda 3 faktorial merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara satu variabel dependen dengan 3 variabel independen. Misal contohnya, X1-nya yaitu kemampuan awal, X2 motivasi, X3 ketekunan, dan Y-nya hasil belajar. Ini adalah bentuk dari 3 prediktor karena variabel bebasnya ada 3. Selanjutnya, apa tujuannya? Yang pertama, mengetahui pengaruh secara simultan 3 variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Kemudian mengetahui masing-masing pengaruh secara parsial antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 dengan Y. Selanjutnya, tujuan selanjutnya itu membangun model prediksi, karena kalau regresi itu tujuannya untuk memprediksi, untuk itu disebut 3 prediktor karena memprediksi. Jadi membangun model prediksi untuk menggunakan kombinasi nilai dari X1, X2, dan X3 untuk memperkirakan nilai Y. Kemudian selain itu juga menilai signifikasi model, apakah ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Oke, ini persamaan umum regresi linear. Hampir sama seperti persamaan umum yang sederhana. Bedanya kami kalau 3 prediktor itu ada koefisien regresi B1, B2, dan B3. Y itu variabel terikat, A adalah konstanta atau intercept, di mana nilai Y saat X1, X2, dan X3 itu 0. Kemudian B1, B2, dan B3-nya adalah koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas. Bagaimana jika pengaruh nilai Y terhadap nilai B1 jika variabel-variabel yang lainnya tidak diotak-atik gitu, tetap bernilai tetap. Kemudian X1, X2, dan X3-nya itu variabel bebas dan E adalah error atau barat. Oke, ini keadaan-keadaan yang perlu kita ketahui. Kalau nilainya 0, berarti variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3. Kalau misalnya negatif, berarti ada hubungan terbalik antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian kalau positif, berarti kebalikannya, berarti terjadinya hubungan yang searah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada uji-uji asumsi untuk analisis regresi. Sebelum kita menguji hipotesis, maka kita juga harus menguji asumsi-asumsinya. Yang pertama, uji normalitas. Ini sebenarnya asumsinya hampir sama seperti regresi sederhana, tetapi ada perbedaan sedikit kalau di 3 prediktor. Kalau untuk uji normalitasnya sama, seperti yang sederhana, untuk memastikan residual terdistribusi normal. Bentuknya seperti lonceng, tidak boleh lebih banyak ke kanan atau lebih banyak ke kiri. Selanjutnya, ada juga asumsi analisis regresi linearitas. Memastikan kalau masing-masing X itu memiliki hubungan dengan linear, dengan variabel Y atau variabel terikat. Misalnya yang tidak linear seperti apa? Misalnya variabel X itu jam belajar, variabel Y-nya hasil belajar. Misalnya semakin banyak kita belajar, bisa jadi variabel Y-nya hasil belajar menurun. Mungkin bisa jadi karena faktor lain seperti burnout dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian ada uji autokorelasi. Nah, ini khusus digunakan jika datanya itu time series atau memiliki rentang waktu. Misalnya kalau dalam ekonomi, pendapatan setiap bulan, itu berarti menggunakan uji autokorelasi. Seperti juga kita menilai hasil belajar yang dilihat dari setiap semester, itu juga pasti menggunakan autokorelasi karena datanya time series.
selanjutnya, ini uji independensi, memastikan bahwa residual tidak saling berkorelasi satu sama lain. Seperti ini metode pengujiannya. Jika ditampilkan menggunakan histogram, seperti ini independen, dan jika tersebar tidak searah, itu namanya tidak independen. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Ini berarti X1, X2, dan X3 tidak saling korelasi tinggi. Nah, ini harus diperhatikan juga karena ini bedanya dengan ANOVA. Kalau ANOVA harus satu kriteria. Misalnya variabel X-nya model belajar, berarti ada 3 kriteria misalnya. Gaya belajar, berarti ada auditori, kinestetik, audiovisual. Kalau kita regresi itu tidak boleh satu kriteria, harus berbeda. Seperti itu bedanya. Selanjutnya, ada homoskedastisitas. Tujuannya memastikan varians residual konstan untuk semua nilai X. Metode pengujiannya bisa ini seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, ini ada beberapa langkah-langkah analisis secara umum. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eki, tapi secara umum saya jelaskan. Pertama, kita menentukan variabelnya dulu. Tentukan variabel Y dan kemudian variabel X, contohnya seperti yang ada di layar. Langkah kedua, mengumpulkan data dari satu responden atau eksperimen, pastikan datanya lengkap dan valid. Kemudian langkah selanjutnya lagi, membentuk persamaan regresi. Ya, persamaannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, langkah keempat ada uji asumsi klasik. Jadi sebelum mengajukan hipotesis, kita harus menguji dulu dari ke-6 uji asumsi klasik ini. Tergantung bagaimana model datanya sebenarnya. Kalau time series berarti tidak perlu uji autokorelasi. Langsung saja di skip yang autokorelasinya. Langkah kelima, uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, uji F ini berarti untuk melihat apakah setiap variabel itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kalau uji T berarti untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing. Karena belum tentu semua variabel X yang ketiga itu berpengaruh ke variabel Y. Bisa jadi hanya satu variabel bebas saja atau dua variabel bebas yang berpengaruh ke variabel Y. Langkah terakhirnya coefficient determinasi, yaitu menilai seberapa besar variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang langkah-langkah menggunakan metode manual dan metode SSS yang akan dilanjutkan oleh pakarnya dosen matematika. Baik, terima kasih. Selamat berpresentasi, Mbak Eki. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba untuk yang pertama adalah simulasi secara manual dengan berbantuan Microsoft Excel. Nah, di sini ada 3 variabel prediksinya, di mana X1 itu adalah kemampuan awal, motivasi belajar adalah X2, kemudian ketekunan itu X3, dan variabel terikatnya adalah Y, yaitu hasil belajar. Nah, di sini ada 3 rujukan masalah. Yang pertama itu kita akan melihat apakah kemampuan awal X1, X2, X3 ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel Y atau hasil belajar. Kemudian yang kedua itu melihat seberapa besar pengaruh kemampuan awal, motivasi, dan ketekunan itu secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah setiap variabel X1, X2, dan X3 ini berpengaruh terhadap Y atau hasil belajar. Nah, untuk langkah pertama tentunya kita harus membuat dulu persamaan regresinya. Nah, untuk membuat persamaan regresinya, kita menggunakan persamaan simultannya, bisa dilihat seperti di atas. Kemudian untuk nilai-nilai koefisien dari ini ya, yang B1, B2, B3 itu kita menggunakan bantuan Excel. Ini dari Excel, Bapak Ibu, untuk perumus-rumusnya mungkin bisa ke Excel-nya.
Ya, jadi data-data yang tadi itu kita olah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya data X1, X1 kuadrat dan seterusnya. Nah, oke, setelah semua data dibutuhkan, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan simultan tadi itu. Nah, setelah kita buat persamaan simultannya, koefisiennya ini kita bentuk dalam determinan. Nah, untuk mencari determinannya ini kita menggunakan metode Saros. Jadi ini dikali, dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali, ditambah, kemudian dikurang, dikurangi. Nah, ini semua variabel-variabelnya ini yang di atas tadi persamaan simultan itu kita masukkan ke persamaan matriks. Kemudian kita mencari determinannya sehingga didapat determinan utamanya sekian ya. Kemudian untuk variabel determinan D1 itu kita melihat dari kolom yang pertama. Jadi kolom pertamanya itu digantikan dengan nilai Y yang ada di persamaan simultan tadi. Jadi yang ini ini untuk D1-nya ini digantikan oleh nilai dari Y. Kemudian dengan cara yang sama kita mencari determinan 1, kemudian untuk D2 itu berarti dari kolom yang keduanya kita gantikan dengan Y-nya sehingga didapat D2 kemudian D3. Nah, selanjutnya menentukan nilai konstanta B0, kemudian B1, B2 dan B3 dengan rumus seperti di atas, kemudian diperolehlah nilai B1, B2, B3. Kemudian setelah diperoleh B1, B2, B3 itu kita masukkan ke sini untuk memperoleh nilai B0-nya, sehingga diperolehlah persamaan regresi 3 prediktor seperti di atas ya. Nah, untuk menginterpretasikan atau cara membaca persamaan regresi ini. Nah, dari konstanta A atau B0 ya, di situ minus 3,315 itu artinya jika kemampuan awal, motivasi belajar dan ketekunan semuanya 0, maka hasil belajarnya diprediksi sebesar minus 3,315. Tapi yang namanya hasil belajar nggak ada minus ya. Jadi maksud dari minus di situ adalah pengaruh itu sangat kecil ya, atau bahkan bisa kita katakan tidak ada pengaruh. Kemudian yang kedua itu koefisien kemampuan awalnya B1 sama dengan 0,191, artinya jika kemampuan awal meningkat 1 satuan, maka hasil belajar meningkat 0,191 satuan dengan asumsi motivasi dan ketekunan tetap. Kemudian berikutnya koefisien dari motivasi belajar X2. Artinya jika motivasi belajar naik 1 satuan, maka hasil belajar itu meningkat 0,138 satuan dengan variabel yang tetap. Nah, nah untuk melihat apakah persamaan regresi modelnya ini efektif, baik, nah makanya kita akan mencoba untuk menguji asumsi klasiknya. Nah, di sini yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas ini untuk melihat apakah data persamaan regresinya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini saya juga menggunakan bantuan Excel untuk menemukan data-data sesuai dengan rumus dari simpangan batu dan z-score-nya. Oke, setelah datanya sudah didapat, itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, dari sini coba Mbak yang tabelnya itu di atas. Oke, nah dari tabel ini bisa kita dapatkan residual rata-rata residualnya adalah 0,05, kemudian simpangan batunya adalah 0,075. Kemudian untuk masing-masing X ini kita peroleh nilai Z-score-nya. Nah, kita lihat bahwa di Z-score-nya ini rentangnya di antara minus 3 dengan positif 3. Kemudian rata-ratanya adalah 0,005, berarti dia sebagian besar datanya ada di mendekati 0, sehingga kalau akan membentuk kurva itu akan dia berdistribusi normal. Oke, kemudian berikutnya uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita lihat dari nilai VIF-nya. Nah, jika VIF-nya di atas 10 maka terjadi multikolinearitas, jika sebaliknya di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk menentukan VIF-nya itu menggunakan rumus ini. Untuk S-square-nya nanti sebentar
ada prosesnya, tinggal di sini kita lihat dari VIF-nya ini, kita lihat bahwa dia berada di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Kemudian untuk heteroskedasitas, nah untuk heteroskedasitas ini dapat ditemukan dengan melihat pola sebaran dari E residualnya dan dia prediksi dengan menggunakan grafik. Nah, kita lihat bahwa titik-titiknya ini cukup tersebar secara acak, maka dapat disimpulkan atau diindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, ada pun cara lain untuk menentukan heteroskedasitas ini dengan menggunakan uji Gleiser. Rumusnya seperti di atas, kemudian kita cari datanya lagi dengan menggunakan bantuan Excel, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa berdasarkan uji Gleiser, jika nilai koefisien regresi antara nilai absolut residual dengan ketiga variabel itu sangat kecil, yaitu negatif dan mendekati 0, maka model regresi memenuhi asumsi homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Oke, nah selanjutnya setelah uji asumsi klasiknya, barulah kemudian kita uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesisnya, yang pertama itu kita menguji apakah regresi ganda Y atas X1 X2 ini simultan. Kita menghitung yang pertama adalah jumlah kuadratnya. Seperti ini rumusnya. Oke. Kita menggunakan yang ada di tabel Excel tadi ya, untuk jumlah kuadratnya masing-masing itu tinggal kita masukkan jumlah kuadrat regresinya, residualnya, kemudian derajat bebasnya seperti ini. Kemudian kita buat tabel ANOVA regresinya, dan terakhir itu kita menarik kesimpulannya. Jadi jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti H0 ditolak. Nah, sehingga regresi Y atas X1, X2, X3 itu signifikan. Kesimpulannya bahwa kemampuan awal, motivasi, ketekunan itu secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua itu kita mau melihat seberapa besar pengaruhnya ya, dengan menggunakan uji signifikansi koefisien regresi atau koefisien determinasi. Nah, rumusnya menggunakan rumus koefisien korelasi ganda. Ini yaitu oke, langsung saja dihitung juga F hitungnya. Nah, di sini kita melihat bahwa F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya koefisien regresi ini adalah signifikan. Dengan demikian, pengaruh variabel kemampuan awal, motivasi dan ketekunan terhadap hasil belajar itu sebesar 97,7%, sisanya 2,3% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah uji signifikansi koefisien persama regresi ganda atau biasa dikenal sebagai uji parsial atau uji T. Nah, dari persamaan ini kita menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menghitung dalam batu taksirannya, kemudian menentukan koefisien korelasi. Nanti didapat di sini beberapa koefisien korelasinya dengan cara yang sama yang di atas ini. Kemudian berikutnya menentukan inverse dengan adjoint matriksnya. Nah, ini yang tadi itu di atas koefisien korelasinya itu kita masukkan dalam bentuk matriks yang di bawah ini. Oke, kemudian kita cari determinannya. Determinannya dengan cara yang sama tadi itu, metode Sarus. Kemudian menentukan adjoint matriks dengan langkah-langkah berikut. Ini kita menentukan determinan dari, coba ke atas, determinan matriks minornya. Misalnya ini kayak nutup-nutup kayak gini. Misalnya ini kan satu-satu, berarti satu-satu ini yang baris, ini yang kolom, itu kita tutup, berarti kita ambil data yang ini. Nah, kemudian 1, 2, berarti ini kita tutup ini yang diambil adalah data ini. Begitu seterusnya sampai setiap elemen dari matriksnya itu. Lanjut. Nah, kemudian kita mencari kofaktor. Rumusnya adalah ini, kemudian diperolehlah R11, 12 dan seterusnya. Kemudian dari R itu kita buat adjointnya. Kemudian kita menentukan inverse dari matriksnya, yaitu adjoint per determinan. Diperolehlah
data inverse matriksnya ini. Next. Oke, selanjutnya kita menentukan RII. RII itu diambil dari diagonal utamanya. Kemudian menentukan R square-nya. R square-nya dari R1, R2, R3. Rumusnya seperti di atas. Kemudian berikutnya menentukan standar error dengan rumus ini. Kemudian kita tentukan masing-masing standar errornya itu dari SB1, SB2, dan SB3. Langkah yang berikutnya adalah untuk uji statistik dengan rumus uji T ini. Didapatlah T1, T2, dan T3. Sehingga di sini masing-masing kesimpulannya bisa kita lihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel ini untuk T1-nya, maka H0 ditolak atau koefisien D1 dari X1 itu signifikan. Sehingga koefisien yang berkenaan dengan X1 tidak bisa diabaikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X1, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,191 kali pada konstanta minus 3,315, sementara variabel X2 dan X3 itu dikendalikan atau dikontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial itu mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Begitupun dengan X2. Di sini disimpulkan bahwa ketika S2 satu unit variabel X2, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,138 kali, sementara X1 dan X3-nya dikontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 ini mempunyai pengaruh positif juga terhadap Y. Kemudian untuk X3-nya juga ini H0 ditolak, artinya satu unit variabel X3 maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,400 kali pada konstanta minus 3,315, sementara variabel X1 dan X2-nya dikendalikan atau dikontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X3 mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Nah, untuk ini sebenarnya bisa juga menggunakan korelasi parsial, tapi itu sebentar dibahas oleh kelompok selanjutnya. Berikutnya simulasi dengan SPSS. Oke, selanjutnya kita simulasi menggunakan SPSS. Di sini kan ada variabel X1, X2, X3 dengan Y. Nah, untuk type-nya di sini numerik, kemudian itu ada 8, disimulasi dengan 2, kemudian kita tadi X1 itu adalah kemampuan awal, X2 tadi adalah motivasi belajar, kemudian X3 adalah performa, kemudian di sini adalah hasil belajar. Nah, kita juga measure-nya di sini adalah scale, semuanya adalah scale. Nah, setelah dari variabel itu kita input datanya. Setelah datanya diinput, baru kita kemudian menganalisis. Jadi yang pertama itu analyze, kemudian regresi, linear. Untuk kemampuan awal X1, X2, X3 itu kita masukkan ke independen, kemudian Y ini ke dependen. Kemudian kita cek bagian statistiknya yang kita centang di sini, estimate, model fit dengan kolonial diagnostik. Ini berkaitan dengan uji asumsi uji asumsi klasiknya sebentar. Kemudian plot ini Z prediksi KX sebagai variabel prediksinya, kemudian residual ini TY. Nah, ini akan membantu kita nanti juga uji asumsi klasik normalitas
pada residual kita centang standar desain. Ketua. rombongan Corona. Oke, kemudian ini kita continue karena sudah 0,5. Nah, selanjutnya kita ini pakai spesies 25 masih yang lama banget belum diupdate. Masih running. ya Tujuh. Oke, karena ini kayaknya lama nih. Oke, atau kita lihat di Ya. tadi sudah tahap ke outputnya. Nah, ini tadi sudah terakhir ini untuk di outputnya. Yang pertama itu kita membuat dulu persamaan koefisien regresinya, persamaan regresinya dengan menggunakan koefisiennya itu. Nah, itu kita lihat dari tabel koefisien. Untuk koefisiennya itu kita lihat di standar size B yang ini, jadi sehingga terbentuk persamaannya seperti ini. Oke, kemudian setelah persamaannya kita buat, sekarang kita uji asumsi klasik. Nah, untuk normalitas itu bisa kita lihat dari histogram ini, dia membentuk kurva normal. Kemudian linearitasnya bisa kita lihat ini dia mengarah membentuk garis lurus, artinya semakin tinggi variabel X maka G-nya juga tinggi. Kemudian, nah untuk normalitas ini bisa kita juga menggunakan, nah selain dari kurva ini bisa menggunakan uji Kolmogorov minor untuk variabel residualnya. Nah, caranya untuk Kolmogorov minor itu kita masuk ke data. Ini sudah muncul residualnya tadi ya. Analyze. Kemudian masuk ke non parametrik, legacy dialog, kemudian nah ini yang residualnya kita pindahkan ke test collector. Kemudian ini centang normal, nah dari sini bisa kita lihat signifikansinya ini lebih besar dari 0,02, nanti dia berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas itu dilihat dari tabel koefisiennya juga. Nah, di sini dari nilai yang sebelah kanan ini, tolerance dengan VIF-nya. Nah, kalau tolerance-nya ini lebih besar dari lebih besar dari 0,1, kemudian VIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk heteroskedasitasnya bisa dilihat dari sebaran ini, dia sebarannya pecah berarti tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, kemudian untuk heteroskedasitas ini bisa juga menggunakan uji Gleitzer. Uji Gleitzer ini kita masuk
transform, kemudian compute variable. Ini kita buat variabel ABS-nya, absolute residualnya. Ini dimasukkan ke numeric expression, kemudian nanti akan muncul data baru, variabel baru di sini. Ada ABS-nya. Nah, ABS-nya ini kemudian kita regresikan dengan yang hasil belajar tadi ini kita balikkan, kita ganti dengan ABS supaya nanti residualnya langsung kita nanti didapat di sini. Nah, ini akan muncul tabel koefisien baru dengan melihat signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka heteroskedasitas itu tidak terjadi. Kemudian lanjut ke setelah uji asumsi klasik, lanjut ke uji hipotesis. Yang pertama itu adalah uji simultannya menggunakan tabel ANOVA. Dari ANOVA ini kita lihat signifikasinya kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak, sehingga regresinya, kemampuan awal, motivasi, dan ketegangan itu secara bersama-sama punya pengaruh terhadap hasil belajar. Lanjut untuk koefisien determinannya ini kita lihat dari model sumarinya. Model summary. Dilihat dari nilai R square-nya 0,977 atau 97% pengaruhnya, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk uji koefisien persamaan regresi ganda atau uji variasi sebetulnya itu kita lihat juga dari tabel koefisien. Di sini kita lihat dari nilai T-nya ini dan signifikansinya ini. Jadi T-nya ini lebih besar dari tabel, dan signifikansinya ini semuanya kurang dari 0,05, maka masing-masing atau secara parsial itu mempengaruhi terhadap variabel. Oke, saya rasa cukup untuk bagaimana analisis data regresi prediktor. Mungkin selanjutnya kelompok lain saja. Kelompok lain membahas parsial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.